Baiklah anak-anak, terima kasih atas waktunya. Mari langsung kita mulai. Sebelumnya kita menuju dulu ke tanah pekarangan untuk mencabut tumbuhan jahe. Nah, ini sudah kita dapatkan. Jahe yang kita maksud bisa jenis jahe emprit atau jahe merah. Kita akan menyediakan kurang lebih setengah kilogram jahe dan gula 1 kilo, kemudian ditambah air yang bening sekitar 1 liter. Kalau bahan-bahan sudah terkumpul semua, seperti jahe dan gula atau air sudah siapkan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengupas jahe dari kulit arinya menggunakan pisau. Jadi yang kita kupas cukup kulit arinya saja. Namun sebenarnya lebih bagus lagi sebelum dikupas ini jahenya dicuci dulu. Tapi kalau nggak sempat untuk mencuci, ya langsung dikupas nggak apa-apa. Yang penting benar-benar dikupas secara tuntas kulit arinya sampai bersih. Nah, jika sudah bersih dari pengupasan tadi, tahap selanjutnya adalah kita cuci ya. Kita cuci dengan menggunakan air keran atau air ember, tidak masalah. Yang penting tujuan kita mencuci itu untuk menghilangkan noda-noda yang masih menempel atau kotoran yang masih menempel pada jahe yang akan kita parut nanti. Yang penting harus dicuci diulang-ulang biar bersih. Nah, kalau mencucinya sudah selesai dan dirasa sudah bersih, tahap berikutnya adalah parutan. Kita siapkan parutan yang bersih ya. Jadi kalau parutan itu tadi ternyata banyak terdapat noda, apalagi bekas parutan kunyit, itu nanti akan mempengaruhi kualitas dari produksi ekstrak jahe karena akan mengubah warna dan bahkan bisa menjadi sebuah kegagalan. Jadi disarankan di sini untuk parutan gunakan parutan yang benar-benar bersih. Tahap berikutnya setelah parutannya selesai adalah kita peras jahenya. Kita peras dengan kuat berulang-ulang menggunakan air yang sama dan harapan supaya intisari dari jahe itu kandungannya itu dapat kita manfaatkan secara maksimal. Tahap selanjutnya adalah tahap mengendapkan hasil dari perasan tadi. Nah, di sini juga menentukan berhasil atau tidaknya sebuah ekstrak nanti. Makanya untuk pengendapan ini diperlukan waktu sekitar 25-30 menit supaya benar-benar berubah air menjadi air yang bening. Kalau endapan dirasa sudah kelihatan bening, selanjutnya air kita masukkan ke dalam wajan dan kompor yang sudah kita siapkan. Tuangkan airnya saja secara pelan-pelan. Jangan sampai ada residu yang masuk ke dalam wajan, karena itu nanti kalau kotorannya atau endapannya itu kita masukkan, itu nanti akan bisa menyebabkan gagal. Kemudian tambahkan gulanya, terus nyalakan kompornya. Mulai dari saat itu kita terus mengaduk, ya cukup lumayan lama. Memerlukan sampai jadi, memerlukan waktu sekitar setengah jam kurang lebih seperti itu. Nah, pengaduan dilaksanakan tanpa ada jeda, jadi terus-menerus dilakukan. Nah, yang perlu diperhatikan ketika nanti sudah mendidih, bentuknya akan menjadi buih-buih seperti pada video ini. Nah, buih itu nanti lama-kelamaan akan semakin kental, dan di situ diperlukan tenaga yang agak ekstra. Jadi tidak boleh mengaduk terlalu santai, dikhawatirkan nanti kalau terlalu santai itu akan mengalami pengendapan dan mengeras. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, busanya sudah seperti ini, kita cek dulu airnya masih ada enggak. Kalau masih ada, berarti kecilkan saja apinya. Nah, kemudian setelah dikecilkan apinya, dites lagi. Kalau sekiranya sudah hampir kering, langsung matikan dan gerus dengan kuat-kuat. Harus cepat ini. Kalau nggak cepat, itu nanti hasil rebusan tadi akan menjadi batu, akan mengeras, sehingga akhirnya tidak menjadi produksi tepung, malah jadi batu yang keras, jenis batu jahe. Makanya di sini
diperlukan tenaga yang agak cepat ya, agak cepat. Jadi akan mendapatkan sebuah tepung yang bagus juga. Nah, jadi terus digerus-gerus atau dikosek-kosek supaya benar-benar lembut, atau bahkan bisa menggunakan blender. Kalau tidak ada blender ya tidak masalah. Yang penting tujuan kita untuk menghancurkan itu sudah benar-benar terlihatan lembut. Nah, sudah lembut, kalau sudah seperti ini, baru kita kemas. Nah, kemasan ini yang jelas tujuannya untuk dijual. Untuk takarannya terserah dari kita sendiri. Berapa sendok untuk takaran kecil, berapa besar untuk takaran yang besar, itu tergantung dari kita. Yang penting kalau dijual jangan sampai rugi ya. Tujuan kita untuk memproduksi ini untuk menghasilkan laba, tapi jangan sampai malah rugi. Tapi kalau untuk dikonsumsi sendiri, ya begitu menjadi tepung ya langsung masukkan ke dalam toples atau wadah lainnya, sehingga suatu saat dapat kita seduh dengan kopi atau campuran susu atau coklat. Akan terasa hangat di badan. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Baiklah, itu saja tutorial dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kami ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum.